Hai sahabat Oot, saya Dean dari oleoletasik.com. Kali ini saya bersama Bapak Dede Farhan. Kita akan banyak ngobrol dengan beliau tentang siapa beliau. Sebelum itu, saya beritahu dulu nih bahwa konten ini adalah the last spoiler. Jadi langsung aja nih, kenakan handsfree kalian, simetriskan posisi duduk, dan selamat mendengarkan. Tua gapat, sit down please. Halo Pak Dede. Ya, halo juga. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke kantor Oot. Iya. Dan berkenan untuk podcast ini. Sama-sama. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ke kegiatan hari ini kemana aja Pak sebelum ke kantor Oot? Kegiatan hari ini ke 4 tempat sebelumnya ya. Ke pusat pengrajin yang membuat aneka makanan dari ikan. Di mana itu Pak? Itu ya, di Desa Ciawang ya. Desa Ciawang. Oke. Dan di mana tadi ada beberapa titik juga yang relatif sebenarnya menunjukkan bahwa makanan khas kuliner Tasikmalaya itu sangat lengkap dan banyak pengrajin yang kreatif. Hanya saja mungkin belum dikenal sehingga produk-produknya masih banyak yang terbatas Tasik Kabupaten dan Kota saja. Oh iya, sebenarnya variasinya banyak sekali. Variasinya ya, Pak, banyak. Cuman banyak. Belum tereksplor. Betul. Iya. Makanya itu menjadi PR kita semua bagaimana membantu mempromosikan produk-produk yang ada di Tasikmalaya ini. Oke Pak, menarik nih Pak bahas mengenai organisasi Prawira Genpari ini. Prawita Genpari, iya. Maaf Pak. Kalau boleh tahu gimana nih Pak sejarah terbentuknya Prawita Genpari dahulunya, apa yang menginisiasi Bapak? Ya, sebetulnya kalau diceritakan mungkin panjang, tapi singkat kata begini, awal Januari 2001 sebetulnya kita ingin memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara di bidang SDM dan SDA. Ya. Di bidang SDM kita banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Ada 313 judul pelatihan. Khusus di bidang kepariwisataan kita memiliki 37 judul pelatihan-pelatihan yang relatif ya sangat diperlukan di bidang kepariwisataan. Nah, di bidang SDA itu adalah eksplor potensi-potensinya. Ada beberapa destinasi yang sudah dikenal di Indonesia ini, tapi jauh lebih banyak potensi wisata yang belum tereksplor. Makanya dengan dieksplor, harapan kita adalah bisa mengenalkan kepada mancanegara. Begitu. Salah satu ininya desa wisata ya Pak ya, satu kegiatannya. Apa saja Pak syarat-syarat untuk sebuah desa bisa disebut sebagai desa wisata? Baik, terima kasih. Desa wisata itu poinnya sih ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1, adanya atraksi alam. Atraksi alam. Ya, atraksi alam itu ada daya tarik mengenai alam di desa tersebut. Meskipun kenapa kita sering mengumpulkan kepala desanya, tokoh Karang Taruna, tokoh masyarakat dan sebagainya, supaya ketika bicara daya tarik alam itu jangan sebatas hanya masalah gunung, air terjun atau pantai gitu. Karena banyak kalau kita eksplor, sawah aja itu potensi alam. Lihat sungai yang jernih itu potensi alam. Betul. Nah, tinggal bagaimana mengolahnya, dipoles dengan sedikit kreativitas bisa. Yang keduanya adalah syarat adanya produk khas. Produk khas. Baik cenderamata maupun makanan minuman yang diproduksi oleh UMKM itu. Ini harus ada. Karena kalau tanpa ada produk itu pun tidak bisa dijadikan desa wisata. Itu utama ya Pak ya? Betul. Yang ketiga adalah ada seni dan budaya yang merupakan ciri khas daerah itu. Jadi yang dimaksud ciri khas itu misalnya kalau tadi di satu desa ada pagelaran musik dangdut misalnya, itu bukan ciri khas desa karena secara nasional orang sudah mengenal musik dangdut. Yang dimaksud adalah ciri khas spesifik daerah itu apa. Ini yang perlu kita eksplor. Contohnya apa Pak? Contohnya di Batu Jajar itu ada yang namanya sisingaan. Sisingaan. Ya. Jadi sisingaan itu semacam adu barongsai kalau di masyarakat Cina ya. Di sana adu sisingaan. Jadi bikin singa dari tali rapia persis kayak singa itu beradu, tapi semua orangnya dalam keadaan kesurupan. Dari tali rapia Pak? Iya dari tali rapia. Jadi bagus sekali lah pentas. Ini terlepas dari soal apakah pentas itu boleh atau tidak. Tapi faktanya di masyarakat setempat banyak yang memelihara budaya itu. Iya. Yang poin keempat Pak?
3 poin aja. Oh, Syarat 3 poin. desa wisata itu 3 saja. 3 saja Iya. desa. Apabila desa mempunyai 3 poin ini, itu sudah disebut desa wisata. Bukan bisa mengajukan ke pemerintah kabupaten untuk di SK-kan menjadi desa. Nah, sebelum di SK-kan tentunya nanti ada tim audit dari pemerintah kabupaten kota ke desa tersebut. Ketika sudah dianggap memenuhi ketiga unsur itu terpenuhi, tinggal proses nanti bupati atau wali kota mengeluarkan SK-nya. Oh, sangat ini ya Pak, resmi menjadi Betul, desa betul, wisata. resmi. Nanti juga mungkin akan diangkat oleh Prawita Genpari di mana-mana bahwa desa itu merupakan desa wisata. Betul. Sampai sejauh ini Pak, ada berapa Apanya? jumlah desa wisata yang sudah berkembang? Ya, secara formil itu masih sangat sedikit, tetapi potensinya luar biasa. Minggu kemarin kita tim Prawita Kembali baru mengeksplor Jawa Timur, khususnya Madura, dari mulai Bangkalan, Pamekasan, Sampang sampai Sumeneb. Itu pun ya banyak orang yang nggak tahu. Saya ambil contoh saja. Di Bangkalan itu ada namanya Bukit Kapur, ya, Gua Pote. Ternyata potensinya luar biasa. Bekas galian kapur itu, kalau di Yordania kita mengenal Petra, ya, sebuah gua kapur dengan ukiran-ukiran khasnya. Di sana memiliki potensi yang sama, tinggal dipoles sedikit aja. Kalau di Bolivia kita punya Yongas, ya, atau di Cina kita punya Jiangli, di sana memiliki potensi itu. Jadi di Bangkalan, Bukit Kapur, Gua Pote bisa setara dengan potensi destinasi wisata di beberapa negara yang lain. Namun belum terpoles pemerintah. Belum, karena memang sementara ini berdasarkan partisipasi masyarakat secara bertahap aja pelan-pelan. Kalau untuk di Tasik sendiri Pak, desa mana yang menarik buat Bapak? Setiap desa di Tasik itu memiliki kekhasan masing-masing. Tetapi saya sangat mengapresiasi sebuah desa yang kepala desanya pun mau involve, terjun langsung, terlibat langsung. Saya sering sedih juga kadang. Ada juga kepala desa yang EGP. Nah, kepala desa yang EGP ini tentunya mengangkat kebersamaan, partisipasi masyarakat menjadi berat. Kenapa? Karena kata kunci dari 3 persyaratan itu harus dibuktikan adanya dukungan dan partisipasi publik. Jadi ketika bicara UMKM, bukan hanya satu UMKM yang kebetulan dekat dengan kadesnya misalnya, dengan masyarakat yang lain itu kita angkat. Nah, oleh karena itu salah satu saja contoh desa yang bisa dijadikan rujukan adalah desa Cisempur. Ya. Nah, desa Cisempur itu partisipasinya luar biasa, kadesnya terjun langsung. Bayangkan bisa mengolah lapang, membuat menjadi objek wisata, sungai disulap menjadi objek wisata tanpa menggunakan APBD serupiah pun, tidak membebani dana desa serupiah pun. Semua partisipasi. Ada masyarakat yang punya hutan pohon bambu, Bapak silahkan tebangi bambu saya untuk pembangunan desa. Yang punya pohon kayu silahkan, yang tidak punya bambu dan kayu punya tenaga, mereka jadi tenaga kerjanya yang sukarela membangunnya. Gotong royong yang luar biasa. Desa Cisempur bisa disulap menjadi desa yang menarik. Jadi ada kerjasama antara pemerintah, kepala desa dan juga desanya sendiri harus mau agar menjadi desa wisata, ya Pak ya. Ada nggak ajakan-ajakan Bapak supaya memotivasi desa-desa yang belum menjadi desa wisata ini supaya dia mampu untuk menjadi desa tersebut? Ya, terima kasih. Jadi begini. Kalau kita bicara masalah motivasi, itu sebabnya ketika Prawita Genpari berkunjung selalu meminta kepada pengurus daerah, ya, kepala desanya harus hadir, ininya harus datang, supaya apa? Antara masyarakat dan pemerintah di desa tersebut memiliki persepsi yang sama. Bayangkan kalau aparat desanya hadir, masyarakatnya nggak ikut-ikutan, atau sebaliknya masyarakatnya aktif, aparatur desanya nggak ikutan, nggak punya persepsi. Seringkali di lapangan itu ya terjadi silang pendapat dan lain sebagainya. Makanya selalu minta disamakan aja. Kenapa? Alasannya menjadi penting. Saya ambil contoh saja. Negara di dunia yang memiliki pendapatan di bidang pariwisata terbesar itu Amerika. Pendapatan Amerika itu 6.000 triliun kepada APBN-nya, ya, dari sektor pariwisata. 3 kali APBN-nya Indonesia. Persoalan kemudian, saya sudah keliling semua negara bagian di Amerika, ya. Amerika itu punya apa?
Kalau kita bicara New York Times Square itu sama dengan alun-alunnya Bandung gitu ya. Iya, Yang lain enggak juga tuh. Washington ya ibu kota yang relatif sunyi, tenang gitu. Tapi juga ya normatif aja. Nah, paling yang agak menarik sebetulnya di Las Vegas saja sebagai kota judi dunia gitu. Di luar itu biasa-biasa saja bisa memberikan 6.000 triliun. Nah, saya mengharapkan ketika desa wisata ini tumbuh, mudah-mudahan desa wisata bisa membantu untuk memberikan kontribusi pada APBN sehingga pemerintah pun tidak terlalu berat lagi menggolangkan perekonomian negara gitu. Oke Pak, mungkin sudah cukup jelas penjelasan mengenai Prawita Genpari, tujuan dan syarat-syarat untuk menjadi desa wisata. Semoga memotivasi desa-desa lain untuk lebih baik. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan dengan adanya Prawita Genpari, desa-desa di Indonesia khususnya di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih berkembang. Iya. Sukses untuk Bapak dan Prawita Genpari. Terima kasih. Iya. Sekian podcast Oot bersama Pak Dede dari Prawita Genpari. Saya Dean, see you, bye. Hatur nuhun Bapak. Oh iya, mangga. Ya, matiin Pak.